Halo semuanya, pernah kepikiran nggak soal status pajak Anda di Indonesia? Apalagi kalau Anda sering bepergian atau kerja di luar negeri. Nah, siap-siap karena di tahun 2025 nanti, aturannya bakal berubah. Hari ini, kita akan fokus ke satu pertanyaan kunci yang dampaknya bisa besar banget ke keuangan Anda. Apakah Anda itu subjek pajak domestik atau asing? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi buat Anda nih, yang warga negara Indonesia tapi kerja di luar negeri, atau mungkin Anda warga negara asing yang sering bolak-balik ke Indonesia, ini penting banget. Ada peraturan baru dari Direktorat Jenderal Pajak, namanya PR 23-PJ-2025, yang bisa jadi mengubah total cara status pajak Anda ditentukan. Biar gampang, kita udah siapin peta jalannya. Kita bakal mulai dari kenapa sih aturan ini perlu ada, terus kita bedah apa bedanya status domestik dan asing, habis itu kita lihat kriterianya satu-satu, kita coba terapkan di studi kasus biar kebayang, dan terakhir kita simpulkan poin-poin kuncinya. Langsung aja kita mulai. Oke, pertanyaan pertamanya, kenapa sih kok tiba-tiba ada aturan baru? Bukannya yang lama udah oke? Ternyata ada alasan yang sangat mendasar di baliknya. Jawabannya simpel aja. Biar ada kepastian hukum. Aturan yang lama itu ya dianggap udah nggak begitu jelas lagi dan kurang sinkron dengan perkembangan undang-undang, terutama setelah ada UU Cipta Kerja. Jadi Per 23 PJ 2025 ini hadir untuk ngasih panduan yang jauh lebih tegas dan jernih buat semua orang. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih, ke jantung permasalahannya. Status Anda, apakah Anda dianggap subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, ini bakal sangat menentukan seberapa besar kewajiban pajak Anda. Gampangnya, subjek pajak itu ya siapapun, baik orang atau perusahaan, yang berpotensi kena pajak. Nah, aturan ini ngebagi jadi dua kelompok besar. Subjek pajak dalam negeri, atau biar gampang kita sebut SPDN, dan subjek pajak luar negeri, kita sebut SPLN. Kenapa ini penting banget? Karena bedanya jauh. Nah, ini dia nih yang paling krusial, bedanya itu gede banget. Kalau Anda statusnya SPDN, artinya Anda dikenai pajak atas semua penghasilan Anda, dari manapun di seluruh dunia. Ini yang kita kenal sebagai worldwide income. Tapi, kalau status Anda SPLN, Anda cuma kena pajak atas penghasilan yang sumbernya dari Indonesia aja. Kebayangkan kenapa penentuan status ini penting banget? Oke, yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang dalam negeri dulu. Coba deh, perhatiin baik-baik, kira-kira Anda masuk yang mana nih? Jadi ada 3 tes nih. Dan ingat ya, cuma perlu lolos salah satu aja udah cukup buat dianggap SPDN. Yang pertama, paling jelas, kalau Anda memang tinggal di Indonesia. Kedua, kalau Anda ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Atau yang ketiga, kalau Anda ada di sini dan nunjukin niat buat menetap, misalnya bawa keluarga ke sini atau beli aset. Nah, angka ini nih, 183 hari. Tolong diingat baik-baik, ini angka saktinya. Angka ini bukan asal-asalan loh. Ini standar internasional yang dipakai di banyak negara buat nentuin residensi pajak seseorang. Kira-kira ya setengah tahun lah. Dan ngitungnya juga ada caranya sendiri loh, nggak bisa asal-asalan. Ini diatur di pasal 4. Periodenya itu 12 bulan, nggak harus dari Januari sampai Desember. Terus Anda nggak harus ada di sini terus-terusan, bisa putus-putus. Dan yang paling penting, sebagian hari aja di Indonesia itu udah dihitung full 1 hari. Jadi bahkan kalau Anda cuma transit beberapa jam di bandara, itu udah dihitung 1 hari penuh. Oke, tadi kan yang dalam negeri. Sekarang, gimana dengan yang luar negeri? Siapa aja sih yang masuk kategori subjek pajak luar negeri atau SPLN ini? Logikanya sederhana. Kalau Anda nggak masuk 3 kriteria SPDN tadi, ya berarti Anda SPLN. Contohnya, WNA yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Tapi, khusus buat WNI yang tinggal di luar negeri, nah ini ceritanya agak beda. Nggak cukup cuma di luar negeri lebih dari 183 hari. Ada beberapa tes tambahan lagi. Nah, ini dia yang disebut tes berjenjang atau tiebreaker rule sesuai pasal 7. Logikanya keren banget, jadi dia ngeceknya satu-satu. Pertama, dilihat di mana tempat tinggal permanen Anda. Kalau ternyata punya di 2 negara, lanjut ke tes kedua. Di mana pusat kegiatan utama Anda? Ini soal keluarga, bisnis, hubungan sosial. Kalau masih imbang juga, baru deh tes ketiga yang jadi penentu, di mana Anda lebih sering menghabiskan waktu sehari-hari. Oke, teorinya udah cukup ya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita coba langsung ke contoh kasus nyata. Kita lihat 2 contoh singkat. Kasus pertama ada Tuan A, pengusaha WNA. Dia ke Indonesia 2 kali dalam rentang 12 bulan. Pertama 150 hari, kedua 34 hari. Nah, coba tebak. Tuan A ini status pajaknya apa? SPDN atau SPLN?
Dan jawabannya adalah subjek pajak dalam negeri. Kenapa? Tinggal kita totalin aja. 150 ditambah 34 jadi 184 hari. Lewat kan dari angka sakti 183 hari itu? Sederhana. Oke, kasus kedua ini sedikit lebih tricky. Tuan D ini WNI yang kerja di luar negeri. Dia punya rumah di 2 negara, pusat bisnis, dan keluarganya juga terbagi. Nah, tes pertama soal tempat tinggal, hasilnya imbang. Tes kedua soal pusat kegiatan, imbang juga. Disinilah tes ketiga jadi penentunya, kebiasaan. Karena Tuan D menghabiskan 337 hari di luar negeri dan cuma 28 hari di Indonesia, maka kesimpulannya jelas, dia adalah subjek pajak luar negeri. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya. Supaya nggak lupa, apa sih poin-poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini? Jadi, ada 4 hal yang wajib banget diingat. 1. Status SPDN atau SPLN itu menentukan apakah Anda kena pajak atas penghasilan global atau cuma dari Indonesia. 2. Ingat angka saktinya, 183 hari. 3. Khusus buat WNI di luar negeri, statusnya ditentukan pakai tes berjenjang yang logis. Dan yang terakhir, yang keempat, apapun status Anda, pastikan punya dokumen yang kuat untuk membuktikannya. Nah, peraturan baru ini kan tujuannya biar lebih jelas. Pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda masing-masing. Setelah tahu semua ini, kira-kira posisi status pajak Anda untuk tahun 2025 dan seterusnya di mana? Makasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini.